Selamat malam sahabat-sahabat Gen Z-ku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, oke. Nah, ngomong-ngomong soal Gen Z nih, karena penonton kita Gen Z, berarti kalian kan udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya self-reward, betul? Betul. Nah, kemarin ada tuh teman-teman katanya yang baru nugas 2 menit aja udah beli seblak. Ada juga nih yang baru kerja sehari, besok tuh udah posting di SG. Healing dulu guys ke Bali, penat banget di kota. Asik. Asik juga ya jadi anak Gen Z ya. Tapi saya yakin itu bukan teman-teman yang datang pada hari ini. Karena kan itu katanya saja. Nah, tapi fenomena-fenomena kayak gitu teman-teman. Jadi pertanyaan dalam benak saya. Kira-kira kenapa ya manusia itu suka yang namanya self-reward? Kalau menurut kalian sendiri teman-teman, apakah self-reward itu menumbuhkan sebuah kebahagiaan? Iya ya? Oke, berarti kalian itu akan cenderung melakukan kegiatan yang memang membuat kalian itu bahagia, betul? Betul. Saya punya pengalaman teman-teman. Ketika waktu itu saya lagi nongkrong sama teman SD saya nih. Kan saya kan suka curhat gitu ya. Masalah hidup, masalah kuliah, ya kayak gitulah. Nah, pas saya ngomong, bayangin, teman-teman saya pada sibuk sendiri-sendiri. Ada yang main HP, balasin chat temennya. Ada yang mainin sedotan sampai bentuknya kupu-kupu. Saya kan miris ya teman-temannya. Bukannya dengerin saya lagi ngomong, malah bikin sesuatu. Pas pulang, apakah saya bahagia? Boro-boro bahagia. Malah dapat kupu-kupu dari sedotan. Nah mungkin teman-teman di rumah gitu atau yang datang pada hari ini sering malas nongkrong karena kayak gitu. Takut gue nanti nggak didengerin. Mendingan gue main game, mendingan gue nonton YouTube. Jelas bakal bahagia, betul? Betul. Nah makanya teman-teman pada hari ini saya pengen bicarain tentang apa sih itu kebahagiaan, gimana sih cara dapetinnya, emang penting ya bahagia. Oleh karena itu kita masuk dulu yang pertama-tama ke definisinya. Menurut studi, teman-teman, kebahagiaan itu bukan hanya tentang perasaan gembira, energi positif, atau rasa puas, tapi kebahagiaan itu tumbuh ketika kalian itu merasa hidup kalian bermakna, merasa kalian itu dihargai. Kenapa tadi saya nggak bahagia? Karena saya nggak dihargain pas ngomong. Kasihan ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, ada fun fact juga secara psikologi yang berkata bahwa kebahagiaan dan kesenangan itu mempunyai definisi yang berbeda. Kalau kebahagiaan itu lebih dekat dengan rasa tenang, lebih dekat dengan rasa puas. Sedangkan kalau kesenangan itu berasal dari kegembiraan, dari pengalaman yang mendalam sesaat. Contoh, sex before marriage. Apakah itu membuat kalian bahagia? Mungkin beberapa iya. Tapi kan ketika melakukannya, kalian itu pasti senang ya kan? Tapi setelah itu, apakah ketika pasangan kalian hamil, keluarganya nuntut, kalian masuk penjara, emang kita bahagia? Kan enggak. Nah, makanya kebahagiaan itu berbeda teman-teman dengan kesenangan. Oleh karena itu mencari kebahagiaan dengan cara yang legal itu juga penting. Soalnya kebahagiaan itu sebenarnya hal dasar yang menurut WHO juga penting teman-teman. Kenapa penting? Pertama, kebahagiaan itu menumbuhkan yang namanya konsistensi. Kenapa kayak gitu? Contoh, kalian olahraga deh. Olahraga itu kan butuh motivasi ya teman-teman. Mulai yang dari gue pengen bentuk otot, gue pengen tubuhnya langsing, gue pengen diet, atau gue simpelnya pengen sehat gitu kan. Nah, motivasi-motivasi tersebut teman-teman yang akan meningkatkan kadar dopamin pada diri kita. Kadar dopamin itu akan menimbulkan yang namanya rasa bahagia. Ketika kalian berolahraga, kalian merasa bahagia, apa nggak kalian ulang-ulang tuh olahraga? Pasti kan kalian ulang-ulang ya. Makanya kebahagiaan itu akan menciptakan yang namanya konsistensi. Namun teman-teman, fun fact-nya juga banyak manusia atau orang yang tidak cukup dengan kata-kata motivasi saja. Mereka tuh butuh yang namanya tadi juga namanya self reward gitu ya. Ketika berolahraga di tengah-tengah olahraganya motivasinya tuh berkurang. Dia butuh pemicu lagi nih, apa ya yang buat gue bisa olahraga lagi. Akhirnya bolehlah setelah olahraga dia kasih self reward seperti simpelnya
boleh main Instagram 30 menit. Nah, Instagramnya ini, itu kan bakal jadi pemicu ya teman-teman, untuk kita berolahraga kembali. Nah, ketika kita mempunyai banyak kegiatan yang membawa bahagia, membawa rasa senang juga, pastikan tubuh kita akan menuju ke arah yang lebih sehat, pikiran kita lebih rileks, banyak stress release yang kita punya. Jadinya pada akhirnya tubuh kita akan lebih baik gitu ke depannya. Dan ada studi lagi teman-teman yang mengatakan bahwa kunci dari kebahagiaan itu adalah hubungan yang baik. Hubungan sama siapa? Keluarga, pasangan, teman. Karena bisa dibayangkan ya teman-teman, ketika kalian pulang nih capek banyak masalah, sampai rumah ada keluarga yang menyambut kayak, ayo kamu capek ya, sini ya mama udah buatin makanan. Atau pasangan sampai rumah dia langsung, mas capek ya, sini aku pijitin, sini aku bikinin teh, bikinin kopi. Tenang nggak teman-teman? Saya yakin teman-teman bakal tenang, bakal bahagia gitu ya. Tuh udah ada yang nyenyer-nyenyer. Nah, makanya kebahagiaan itu sangat penting dan simple sebenarnya teman-teman cara menimbulkannya. Coba kalian nanti di rumah kalian pelajarin 4 hormon kebahagiaan, endorfin, oksitosin, serotonin, dopamin, biar kalian itu bisa menumbuhkan kebahagiaan dari aktivitas-aktivitas yang memunculkan hormon tersebut. Nah, kalau teman-teman nanti ingin hidup bahagia ya, bahagia orang itu beda-beda teman-teman. Jadi ciptakanlah kebahagiaan versi kalian sendiri sampai kalian tuh tahu bahwa hidup seperti Dufan alias banyak wahana menantang tapi menciptakan kebahagiaan. Gitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Nama saya Evan Raffi Saputra. Sekian. Terima kasih.